Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifia Ermendasari, mahasiswa PPSID 2017, ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Topik-topik dalam buku ajar BIPA Let's Speak Indonesia Ayo 1. Yang pertama ada konteks penelitian. Saya membahas tentang pembelajaran BIPA pada umumnya bertujuan agar pelajar BIPA bisa berkomunikasi bahasa Indonesia, mempelajari budaya, serta mengemukakan pendapat, gagasan, dan mau ikut serta di dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya, proses pembelajaran bahasa Indonesia sendiri pada umumnya tidak bisa disamakan dengan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, terdapat keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya ada buku ajar BIPA, yaitu buku ajar yang digunakan dalam lembaga BIPA yang disepakati oleh lembaga BIPA. Artinya, bahan ajar yang dirancang oleh pakar BIPA atau pengajar BIPA dalam lembaga tersebut dan berisi informasi yang dapat membantu kegiatan selama pembelajaran. Selanjutnya ada fokus penelitian. Saya mengambil yang pertama topik-topik dalam bahan ajar BIPA Let's Speak Indonesia Ayo Berbahasa Indonesia 1. Yang kedua, memaparkan pengaruh penggunaan topik dalam bahan ajar Let's Speak Indonesia Ayo Berbahasa Indonesia 1 terhadap proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memaparkan bentuk-bentuk penyajian topik dalam bahan ajar Let's Speak Indonesia 1. Batasan masalah yang saya ambil, yang pertama, penelitian ini semata-mata membahas tentang topik-topik dalam bahan ajar Let's Speak Indonesia I1. Dan yang kedua, pengaruh penggunaan topik dalam bahan ajar terhadap proses pembelajaran BIPA. Yang terakhir, bagaimana bentuk penyajian topik-topik dalam bahan ajar dan penyampaiannya terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, saya mengambil kajian pustaka. Yang pertama ada hakikat BIPA, pembelajaran BIPA, dan hakikat bahan ajar dan topik-topik pembelajaran. Yang pertama, hakikat BIPA, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang biasa disebut BIPA, merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang diperuntukkan untuk orang asing yang memiliki tujuan tertentu. Pembelajaran BIPA pada umumnya bertujuan agar pelajar BIPA bisa berkomunikasi bahasa Indonesia, mempelajari budaya, serta mengemukakan pendapat, gagasan, dan mau ikut serta di dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Selain tujuan pada umumnya, BIPA mempunyai tujuan, yaitu memperkenalkan bagaimana masyarakat dan budaya Indonesia di dunia untuk meningkatkan popularitas Indonesia di luar negeri. Yang kedua, dapat meningkatkan kerjasama dan memperluas koneksi dengan penyelenggaraannya BIPA. Yang ketiga, memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggara BIPA di Indonesia maupun di luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan sumber daya penyelenggaraan pembelajaran BIPA di Indonesia dan luar negeri. Poin yang kedua selanjutnya ada hakikat pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA sangat berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asli tentunya. Dan pelajar BIPA yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia pada dasarnya pembelajaran BIPA dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Dan pada proses pembelajaran BIPA ini bertujuan menjadikan pelajar asing dapat berkomunikasi bahasa Indonesia seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya ada hakikat bahan ajar. Menurut Muslik 2010 pada halaman 50, buku teks merupakan buku yang berisi uraian bahan ajar tentang materi keterampilan berbahasa yang disusun secara rinci dan sesuai dengan orientasi pembelajaran. Dan buku teks ini didesain agar dapat mempermudah proses belajar mengajar. Pada buku teks ini merupakan buku pelajaran yang berisi bahan ajar atau pelajaran dari suatu ilmu yang dilengkapi dengan latihan-latihan sebagai buku pegangan pelajar dan guru. Buku teks ini juga mencakup 4 keterampilan yang seperti tadi, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu buku teks didesain agar dapat mempermudah proses belajar mengajar,
Desain buku teks memiliki 3 ciri yang utama, yaitu pelajaran yang terstruktur dan sistematis dalam bentuk bab dan unit. Yang kedua, isi yang disampaikan harus teratur sesuai dengan pembelajaran. Dan yang ketiga, terdapat adanya pemerolehan bahasa dan pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang telah diketahui. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan adanya penyusunan bahan ajar yang baik, sehingga terdapat mencapai tujuan setiap pembelajar. Yang keempat, ada topik pembelajaran. Topik belajar menjadi acuan bagi pengajar dan pembelajar dalam proses belajarnya. Dalam berbagai aspek pembelajaran, topik belajar akan mendukung pelaksanaan kelas menjadi baik atau sebaiknya. Topik belajar yang menarik akan membuat kelas hidup dan mahasiswa semangat belajar. Sedangkan jika topiknya tidak disukai, maka kelas akan nampak lesu dan tidak hidup. Jadi topik pembelajaran ini bisa meningkatkan minat pelajar. Selanjutnya ada manfaat-manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini berguna dalam proses pengembangan bahan ajar, khususnya pengembangan buku ajar BIPA. Dan ini khususnya lagi untuk pengembangan pemilihan topik-topik dalam bahan ajar. Selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini berguna untuk pihak yang meneliti tentang pembelajaran BIPA, khususnya topik-topik dalam bahan ajar. Jadi seperti manfaat teoritis tadi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengajar BIPA sebagai referensi untuk mengembangkan bahan ajar, sehingga dapat mempermudah untuk pengajar dalam pemilihan topik-topik yang digunakan selama pembelajaran BIPA tingkat dasar. Selanjutnya, untuk pihak yang meneliti tentang pembelajaran BIPA bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang topik-topik dalam buku ajar BIPA maupun tingkat awal, akhir, dan menengah. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada pembelajaran BIPA, yaitu proses pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Pembelajaran BIPA ditujukan untuk pelajar dengan latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Penyajian bahan ajar sendiri yang digunakan harus dapat menarik dan memunculkan minat pelajar BIPA yang sesuai dengan tujuannya. Yang kedua ada topik. Topik adalah inti utama dari sesuatu yang dibahas atau dijabarkan dalam bahan ajar. Pembelajaran BIPA biasanya menggunakan topik materi yang ringan atau membahas tentang kegiatan sehari-hari seperti rumah kos, keluarga, teman, dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada bahan ajar. Dalam penelitian ini yang saya analisis adalah buku ajar Let's Speak Indonesia, Ayo Berbahasa Indonesia 1. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang diperuntukkan pelajar BIPA untuk tingkat dasar. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang peneliti gunakan. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Rancangan deskriptif kualitatif ini dipilih oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai topik materi dalam bahan ajar Let's Speak Indonesia Ayo 1. Karena dalam pemakaian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akurat, jelas, objektif, sistematis, dan tepat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Peneliti sendiri sebagai pelaksana penelitian, karena peneliti secara langsung melakukan pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Untuk mempermudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, peneliti memerlukan panduan dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Selanjutnya ada data dan sumber data. Penelitian ini dari data kualitatif. Data tersebut bersumber dari materi ajar yang terdapat pada buku Let's Speak Indonesia Ayo 1. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, karena seluruh data yang dikumpulkan berupa dokumen yang bersumber dari buku teks BIPA Let's Speak Indonesia Ayo 1. Dan adapun langkah-langkah dari kajian dokumen sebagai berikut ini saya jelaskan. Yang pertama, menentukan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Let's Speak Indonesia Ayo 1. Yang kedua, peneliti akan menandai dengan memberi garis bawah atau melingkari data yang ditemukan sesuai dengan panduan studi dokumen
dengan analisis aspek. Yang pertama, topik-topik dalam bahan ajar. 2, pengaruh topik dan pemaparan penyajian topik dalam buku teks. Yang ketiga, peneliti akan mengklasifikasikan data dan memberi tanda kutipan-kutipan pada data yang menyatakan aspek dalam buku ajar Let's Speak Indonesia AYU 1. Yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis data dari dokumen yang telah dilakukan. Dan pengklasifikasian ini terdapat teknik penyajian, teknik pemilihan, dan kelengkapan. Selanjutnya ada analisis data. Analisis dimulai dari lapangan hingga sampai pada analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang isinya deskripsi topik-topik dalam bahan ajar. Dan pada penelitian ini, data yang diperoleh adalah data tekstual atau teks, dan pola analisis menurut isinya berupa analisis non-statis. Analisis isi dalam penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan isi sebuah buku. Terdapat juga penjabaran konsep-konsep mengenai topik-topik dalam pembelajaran yang terdapat dalam buku teks Let's Speak Indonesia AYU 1. Di samping itu, dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lainnya dalam bidang yang sama. Misal dengan buku ajar untuk tingkat dasar juga, mengenai topik-topik atau pemilihan topik yang sama. Selanjutnya ada pengecekan keabsahan data. Penelitian ini pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan 3 langkah, yaitu peningkatan ketekunan peneliti, yang kedua diskusi dengan teman, yang ketiga menggunakan bantuan dan saran dari dosen pembimbing. Untuk langkah yang pertama, dalam penelitian ini peningkatan ketekunan peneliti dilakukan dengan membaca dan memahami topik-topik dalam buku Let's Speak Indonesia AYU 1 dengan seksama dan menganalisis semua sumber data secara berulang-ulang. Dengan cara tersebut, peneliti mendapatkan wawasan yang luas dan tajam yang dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan benar atau tepat. Selanjutnya, peneliti juga melakukan diskusi dengan teman sejawat, dan peneliti juga meminta bantuan dan saran dari dosen pembimbing. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.